Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Susianti, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia. Teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang laba-laba menjalin jari. Teman-teman tahu nggak hewan apa laba-laba? Laba-laba termasuk jenis hewan serangga. Hewan serangga ya teman-teman ya. Hewan serangga itu bukan laba-laba saja. Hewan serangga itu ada banyak sekali macamnya. Di antaranya yaitu apa ya teman-teman ya? Ada hewan serangga selain laba-laba. Ayo, siapa yang tahu? Hewan serangga itu selain laba-laba ada lagi yang namanya hewan apa yang biasanya terbang, yang sayapnya cantik sekali. Hewan apa ya teman-teman kira-kira selain laba-laba? Iya benar, kupu-kupu. Hewan kupu-kupu. Terus hewan apa lagi yang terbang seperti pesawat? Hewan apa yuk? Oh iya benar, hewan capung ya teman-teman ya. Terus ada lagi hewan yang cangkangnya keras. Apa yuk? Iya, kumbang. Terus apa lagi yang menghasilkan madu? Lebah. Nah teman-teman, inilah macam-macam gambar serangga. Nah, yang ini namanya serangga apa teman-teman? Yang menghasilkan madu? Lebah. Iya benar, ini namanya lebah. Dan ini namanya hewan kaki seribu, karena kakinya banyak, makanya dinamakan hewan kaki seribu. Terus ini namanya hewan apa ini teman-teman? Yang biasanya hinggap di daunan. Hewan apa ya kira-kira ya? Belalang. Ya, ini namanya hewan belalang. Dan yang memiliki sayap yang cantik, ini namanya apa yuk? Namanya kupu-kupu. Kupu-kupu, iya. Namanya kupu-kupu. Dan ini adalah hewan. Yang ini namanya hewan. Iya, hewan lalat. Yang tadi biasanya hinggap di makanan ya teman-teman ya. Ini adalah hewan lalat. Terus ini yang biasanya menghisap darah, ini hewan apa teman-teman? Yang kecil sekali. Biasanya kelihatan kan? Nah ini hewan apa ya teman-teman ya? Yang biasanya menghisap darah. Iya, ini namanya hewan nyamuk. Nyamuk juga termasuk serangga ya teman-teman. Teman tahu nggak urutan dari kupu-kupu setelah ulat? Bagaimana ya caranya ulat berubah menjadi kupu-kupu? Di sini kupu-kupu harus mengalami 4 tahapan, yakni perubahan tubuh mulai dari ulat hingga kupu-kupu dewasa, kupu-kupu yang cantik. Di setiap tahapan ia mengalami perubahan ukuran, bentuk, dan warna. Tapi tidak semua serangga ya teman-teman mengalami perubahan wujud menyeluruh. Contohnya adalah belalang. Bentuknya hampir sama mulai dari saat masih hingga ia dewasa. Cairan kental di dalam kepompong berubah wujud menjadi kupu-kupu. Dari kepompong sayap-sayapnya masih lunak
dan bertekuk-tekuk. Kupu-kupu mengingkarinya di bawah terik sinar matahari. Kupu-kupu ini kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik, menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah kupu-kupu ini berjemur di bawah sinar matahari, akhirnya kupu-kupu ini menjadi kupu-kupu yang cantik dan menjadi kupu-kupu dewasa. Ada serangga lain lagi, yang ini namanya semut. Ya, namanya apa? Semut. Ya, semut ini biasanya hidupnya berkelompok ya teman-teman ya. Dan semut ini berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Dan ini lagi serangga apa ya? Yang ini yang cangkangnya tebal. Namanya serangga apa? Yang memiliki tameng di punggungnya. Apa namanya serangga apa yang memiliki tameng di punggungnya? Apa teman-teman? Iya, kumbang. Namanya kumbang. Terus ada serangga lagi yang biasanya menyengat. Nah, ini ada gambar orang yang disengat serangga. Namanya serangga apa? Tawon. Iya, serangga tawon. Dan yang biasa menghisap darah ini namanya serangga apa? Biasanya mendenging di telinga, namanya nyamuk. Kalau yang menghasilkan madu namanya apa? Namanya apa tadi? Lebah. Ya, yang biasa menghasilkan madu. Dan yang ini tadi, yang kata Bunda tadi, serangga yang seperti pesawat ini tadi, namanya apa? Iya, capung. Benar teman-teman, namanya capung. Nah, teman-teman, siapa yang pernah makan serangga? Siapa di antara teman-teman yang pernah makan serangga? Ayo. Oh, Dino pernah makan serangga apa, nak? Oh, belalang. Iya, belalang itu bisa dimakan ya teman-teman ya. Boleh dimakan serangga. Belalang boleh dimakan, termasuk jenis serangga yang namanya belalang. Itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, sudah selesai. Dari cerita dalam buku ini, kesimpulan dari cerita ini teman-teman, anak-anak bisa mengenal macam-macam serangga selain laba-laba. Demikian cerita dari Bunda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.